Narsul seakan tak kapok. Pria di Tanjung Pinang itu tak tahu setan apa yang merasuki dirinya sehingga kembali membunuh dan memutilasi orang. Kali ini Narsul menghabisi nyawa istrinya sendiri, Harsalina, 56. Tak hanya membunuh karena sakit hati sering diejek korban. Narsul juga memutilasi, memotong kedua kaki istrinya itu lalu disimpan di karung. Peristiwa berdarah suami bunuh istri disertai mutilasi ini terjadi di kawasan Ganet, Tanjung Pinang, Rabu, 25 Februari 2026, malam. Terungkap Narsul merupakan residivis kasus yang sama pada tahun 2017 lalu, dengan vonis 15 tahun penjara. Informasi yang dihimpun, Narsul ketika itu menghabisi nyawa selingkuhan dan melakukan mutasi hingga akhirnya masuk penjara. Direktur Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Kepri, Kombes Pol Roni Bonik menyampaikan pelaku baru saja bebas dari lembaga pemasyarakatan atas kasus pembunuhan sebelumnya. Yang bersangkutan juga baru keluar dari lapas dan sebelumnya menjalani hukuman dalam kasus pembunuhan, ujar Ronis. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, motif pembunuhan diduga dipicu sakit hati. Pelaku mengaku sering dihina oleh korban. Informasinya, pelaku merasa sakit hati karena sering dihina dengan kata-kata yang merendahkan fisiknya. Karena emosi, pelaku mengambil balok kayu dan memukul kepala korban hingga meninggal dunia, ujarnya. Setelah memastikan korban tidak bernyawa, pelaku kemudian mengambil sebilah golok dan memotong kedua kaki korban. Memang terjadi mutilasi, tetapi yang dipotong hanya bagian kaki, terpisah dari badan. Kaki korban dipotong di talenan dapur, tegas Roni. Usai melakukan perbuatannya, pelaku memasukkan tubuh korban ke dalam karung untuk dibuang dan berusaha untuk melarikan diri. Sementara bagian kaki korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Sebelum kabur, pelaku sempat bertemu anaknya yang sebelumnya mendengar keributan di dalam rumah. Saat ditanya, pelaku mengakui telah membunuh istrinya. Anak korban mendengar suara ribut-ribut. Saat ditanya, pelaku mengaku sudah membunuh ibunya. Kemudian pelaku pergi membawa karung tersebut. Anak korban langsung berteriak meminta pertolongan, ungkapnya. Polisi yang menerima laporan melalui call center 110 segera mendatangi lokasi dan melakukan pengejaran. Pelaku diamankan dalam waktu kurang dari 1x 24 jam. Bonik mengungkapkan, tersangka Narsul merupakan residivis kasus pembunuhan pada 2017 dan sebelumnya divonis 15 tahun penjara. Informasi awal menyebut kasus terdahulu juga terkait persoalan asmara. Kini pelaku kembali harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.